Di kedalaman hutan hujan tropis Meksiko, Amerika Selatan, seekor larva kecil menetas. Dalam waktu 1-2 tahun, larva ini akan makan dan bertumbuh menjadi pupa. Dengan nutrisi yang cukup dan kondisi lingkungan yang memadai, pupa ini akan berubah menjadi makhluk yang baru dalam kurun waktu 1-3 bulan. Ia berubah menjadi kumbang Hercules. Kumbang Hercules yang telah berkembang menjadi kumbang dewasa hanya memiliki 2 tugas utama, mencari makan dan berkembang biak. Ia membutuhkan pasangan untuk melanjutkan siklus kehidupan dengan bantuan seekor kumbang Hercules betina. Kumbang Hercules betina dapat mengeluarkan aroma kimia khusus yang disebut feromon, dan feromon ini merupakan sinyal khusus bagi para kumbang Hercules jantan untuk dapat menemukan keberadaan sang betina. Secara naluriah, para kumbang Hercules jantan pun bergerak mencari kumbang Hercules betina tersebut. Namun kehidupan di alam liar tidaklah mudah dan penuh tantangan. Dan benar saja, belum jauh sang kumbang Hercules berjalan, ia sudah diharuskan menghadapi seekor burung gerinjai muda yang masih penuh rasa penasaran. Berbeda dengan burung dewasa yang lincah dan percaya diri, gerinjai muda lebih agresif. Warna bulunya belum secerah yang dewasa, dan gerakannya masih sedikit kikuk. Ia memiringkan kepalanya, mengamati kumbang Hercules dengan mata yang tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Burung itu terbang perlahan mendekat. Ia tidak langsung menyerang. Ia mengamati. Ini adalah perilaku khas gerinjai muda. Pada tahap ini mereka sedang belajar berburu melalui percobaan dan kesalahan. Rasa ingin tahu menjadi dorongan utama. Sifat gerinjai muda ini pun dimanfaatkan sang kumbang Hercules untuk menyerang secara tiba-tiba. Satu dorongan saja cukup untuk membuat gerinjai sadar bahwa kumbang Hercules bukanlah mangsa yang mudah, dan ia pun tersentak mundur. Sang kumbang Hercules pun melanjutkan perjalanannya, mengikuti aroma feromon sang kumbang betina yang sangat memikat. Tiba-tiba, dari balik daun-daun, muncul seekor kalajengking. Dengan capit terbuka dan ekor melengkung yang siap menyerang kapan saja, ia adalah predator kecil yang mematikan. Racunnya dirancang untuk melumpuhkan mangsa. Satu sengatan saja bisa berakibat fatal. Namun kali ini, mangsanya bukanlah target biasa. Eksoskeleton kumbang Hercules sangat keras dan tebal, terutama di bagian punggung dan elitra sayap kerasnya. Lapisan ini bekerja seperti pelindung alami yang sulit ditembus, bahkan oleh sengatan tajam sekalipun. Pertarungan pun terus berlanjut. Dari balik semak-semak yang gelap dan basah, sepasang mata mengamati dengan teliti. Seekor katak tebu perlahan mendekati pertarungan kedua serangga tersebut. Tubuh katak tebu itu besar, kulitnya kasar dan berbintil, dan ia dikenal sebagai pemangsa oportunis. Dan dalam sekejap mata, sang kalajengking pun ditelannya begitu saja. Katak tebu tidak pernah memilih mangsanya. Apapun yang bergerak dan muat di mulutnya akan ia santap. Kumbang Hercules menyadari bahaya besar yang ada di dekatnya, dan ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun untuk kabur dari katak tebu yang kelaparan bukanlah hal yang mudah. Sang kumbang Hercules hanya punya satu jalan keluar, yaitu terbang dari tempat tersebut. Terlepas dari kejaran katak tebu, sang kumbang Hercules kembali terpikat oleh feromon kumbang betina. Tanpa pikir panjang, ia pun mengerahkan sisa energinya untuk terbang menuju lokasi di mana sang betina berada. Dan sang betina sudah menunggu kehadirannya. Untuk membuktikan dirinya bersama kumbang-kumbang jantan lainnya yang bersaing mendapatkan kesempatan berkembang biak dengan sang betina. Aturannya cukup mudah dan sederhana. Para pejantan hanya perlu bertarung sampai salah satu di antara mereka tidak mampu melanjutkan pertarungan. Intinya, yang kuatlah yang menjadi pemenangnya. Kumbang Hercules merupakan salah satu serangga terkuat di dunia. Ia mampu mengangkat beban sekitar 100 kali berat badannya sendiri. Dalam pertarungan ini, para kumbang Hercules jantan tidak bertujuan untuk melukai satu sama lain, melainkan untuk mendominasi. Pertarungan ini lebih condong ke seleksi seksual, di mana pejantan terkuatlah yang akan berpeluang untuk berkembang biak. Dan tampaknya sang betina pun sudah menemukan pemenangnya. Ia pun berpindah dan hinggap di sebuah pohon. Seolah tidak ingin kehilangan hasil kerja kerasnya, sang kumbang jantan pun segera terbang mengikuti sang kumbang Hercules betina. Namun ia lengah dan tidak menyadari lawannya yang menyerangnya secara tiba-tiba. Tenaganya pun sudah habis terkuras dipakai untuk melewati berbagai rintangan hari ini, dan sang kumbang Hercules pun akhirnya takluk. Keinginan mendorong kita menembus bahaya dan rintangan. Namun pada akhirnya, alam mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar memegang kendali.